ya. Jadi medan listrik adalah besaran vektor gaya listrik, juga disebut dengan besaran vektor, ya enggak? Pasangan dia medan listrik dengan gaya listrik, dia sama-sama merupakan besaran vektor. Tapi kalau medan listrik dia hanya mempunyai nilai. Dia hanya mempunyai nilai, dia tidak mempunyai arah, makanya dia disebut dengan besaran skalar, ya. Dwi ya. Mengkerut itu keningnya Dwi. Paham di sini? Ketawa Dwi. Nah, itu ya. Jadi medan listrik itu adalah besaran skalar, di mana dia hanya mempunyai nilai. Sedangkan kalau medan listrik, ya enggak? Kalau medan listrik dan gaya listrik dia mempunyai arah dan nilai, makanya disebut dengan besaran vektor. Tapi kalau medan saja dia mempunyai skalar, ya. Mempunyai skalar. Besaran skalar, ya. Oke. Sekarang medan listrik oleh muatan titik. Berdasarkan persamaan 16 di atas, dapat ketahui bahwa Q adalah faktor bersama dari seluruh suku, sehingga Fq dapat dituliskan sebagai hasil kari dari Q dan suatu besaran yang tidak tergantung dari Q, tetapi tergantung pada nilai dari seluruh muatan-muatan lain dan jaraknya terhadap Q. Besaran tersebut disebut medan listrik atau disimbolkan dengan E. Nah, yang tanda panah ini itu menggambarkan atau menunjukkan dia besaran vektor. Jadi E ini besaran vektor. Ya. Tuh. Kemudian ini bentuknya ya. Nah, ini hubungan antara gaya listrik dengan medan listrik, gaya kolom dengan medan listrik. Nah, yang bab pertama dengan bab kedua, ya enggak, gaya kolom dengan medan listrik mempunyai hubungan bahwasanya F itu sama dengan muatan dikali E, ya, muatan dikali E. Tuh. Lanjut. Nah, di mana E ini sigma ini menyatakan jumlah. Q R per 4pi epsilon 0 R kuadrat. R ini adalah jarak masing-masing muatan. Nah, gitu ya. Jadi dia merupakan sigma. Katakan jumlah, nanti E1 dicari F per Q nanti ya, F per Q. Nah, lalu E2 F per Q, E3 F per Q juga. Nah, lalu ditambah E1 tambah E2 tambah E3 sampai dengan seterusnya, itulah dia muncul sigma ya. Jadi E ini diambil dari sini ya, E sama dengan F dibagi dengan Q. Ya, F dibagi dengan Q sehingga menghasilkan Q per 4pi epsilon 0 R1 kuadrat gitu ya. Ya. Nah, gitu. Ntar Pak akan menunjukkan new share. Nah, ini misalnya tadi kan F-nya itu kan yang kemarin kita belajar F itu sama dengan konstanta ya, K dikali misalnya muatan pertama atau muatan A sama saja ya. Nah, dibagi dengan R atau jarak ya. Nah, di sini ada
resultan gaya yang menyatakan arah dari gaya kolom ini, ya. Jadi kalau E, bisa didengar suara Bapak ya? Jelas? Bisa, Pak. Jelas. Jelas ya? Mas, Pak. Ya. Ya, jelas. Kalau E, aduh muncul lagi nih. Mana ya? Munculkan tulisan kayak tadi. Saya harus ulang. Mana sih? Asik-asik aja. Hmm. Tuh. Salah. Nah, ya. Coba ulangi ya. Nah, gimana munculkan pena ini terus ya, supaya nggak hilang-hilang. Kalau F K Halo? Halo? Bisa dengar suara saya?
Halo, tolong aktifkan wajah dan muka. Ulangi ya. Bisa dengar suara Bapak? Liska? Liska, apa kabarnya Liska? Seperti termenung. Liska Utaran. Bisa didengar suara saya? Halo? Kayaknya nggak kedengaran suara saya. Halo, assalamualaikum. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Lis Pak. Liska, kenapa seperti termenung? Banyak pikiran, Pak. Oke, banyak pikiran ya, seperti masalah hidup cukup berat. Belum berkeluarga sudah. Ya, ya, tetap semangat ya. Raihlah mimpi dan asa kalian setinggi-tingginya. Ya, perjalanan hidup kalian masih panjang. Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Nah, masih bicarakan situ ini. Nah, F sama dengan ah, semoga beda mati lagi nih. Nah, nanti kalau mati lagi, kayak tadi ya, masuk ke akun yang ini lagi sama ya. Jadi tidak nanya-nanya Baik, Pak. lagi. Kalau keluar, masuk lagi kayak Masuk. ke akun ini lagi. Siap. Nah, nah di buku lain ada R kecil ya. Nah, kita pakai R besar. Serah. Nah, tadi kan F eh, F itu kan key ya, muatan dikali dengan E ya. Right? Betul? Betul. Nah, kalau F ini kita masukkan nilai ini ya. Ya, kita masukkan nilai ini, maka Kia ini bisa dicoret. Terbayang nggak? Betul nggak? Atau di sini aja. Nah, Ki ya. F ini nilainya ini itu sebanding dengan Ki kali E. Ini adalah medan listrik. Maka kita bisa coret Q-nya ini. Q1 sama Q1 kan sama nilainya ya. Karena dia berbanding lurus, bisa disaling coret. Ya. Kalau Q-nya di bawah sini kan berbanding terbalik. Karena di bawah kan, dia nggak bisa disaling coret dengan sini. Ya, karena dia satu baris sama, berbanding lurus, ini sama ya. Maka dia bisa disaling coret. Sehingga nilainya itu sama dengan E ya. Nah, ini tinggal lah. Ini kan sudah habis. E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, nilainya. Nah, begitulah turunannya. Nah, sampai sini paham kira-kira? Anda semua paham? Bisa dimengerti? Paham, Pak. Insya Allah. Paham Insya Allah ya? ya, Pak. Liska paham Liska? Insya Allah paham, Pak. Paham benar ya? Insya Allah, Tri, Tri paham Tri ya? Oke. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Nah, sekarang kita kembali ke ini. Nah,
ini muncul. Tadi tinggallah E sama dengan Q R per 4Pi epsilon L kuadrat. K itu adalah seperempat Pi ya. Seperempat Pi epsilon 0. Nah, tak ubah ya. Seperempat Pi epsilon 0 yang kayak ain terbalik ini. Nah, ini nilai K. Nah, tinggal lagi per L kuadrat. Nah, itu nilai Q per 4 epsilon. Ini misalnya Q1 ya. Nah, kalau dia Q2, anggap berarti ini kan dalam turunannya aja. Ini nilai E ya. Kalau dia I1 berarti gunakan Q-nya Q I1 pada muatan ini. Ya. Nah, berarti kalau E2 berarti tinggal diubah aja Q-nya Q2. Kalau E3 ya, ubah aja muatan pada titik Q3. Nah, sehingga sigma itu menyatakan penjumlahan E1 tambah E2 tambah E3. Makanya dia muncul yang tadi. Nah, muncul ini. Nah, ya. Kan seperempat Pi epsilon 0 Q per RI. Q ini menyatakan ini dimulai dengan 1 kan, I dimulai dengan 1 nanti sampai dengan N 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau E1 berarti dimulai dengan 1, berarti ini Q1, ini R1. Kalau ini E2 berarti ini Q2 per ini R2 dan seterusnya. Pahami sampai sini ya? Ya, turunannya sampai ke sini ya. Iya, Pak. Benar ya, kalau nggak paham langsung ditanyakan saja ya, dipotong nggak apa-apa ya. Oke, tenang aja, Bapak akan pelan-pelan untuk menjelaskannya supaya kalian paham. Ya, cuma nanti Bapak ngejar target materi A sampai Z harus selesai, tapi kalian tidak paham. Lebih baik sedikit, Iya, tapi Pak. ada yang kalian dapatkan dan Paham. kalian paham. Ya. Iya, Pak. Kemudian persamaan dua-dua melengkapi tentang definisi medan listrik dan dapat diketahui bahwa ketika besaran tersebut dikalikan dengan muatan titik, ketika dikalikan dengan muatan titik, maka menghasilkan gaya pada muatan titik tersebut. Demikian halnya berdasarkan persamaan 21 bahwa E dapat dinyatakan dalam Newton atau Newton per kolom. Berarti satuan dari E itu dinyatakan dalam Newton per kolom. Persamaan dua-dua digunakan untuk menghitung E pada lokasi R, medan titik, untuk distribusi dari muatan titik. Untuk menggambarkan keadaan suatu tempat yang berada dalam suatu sistem muatan titik dapat disimak gambar 2.1. Nah, seperti ini ya. Nah, ini titik pusat medan listriknya. E pada Q1, E pada Q2, E pada Q3 dan seterusnya. Berarti ini untuk R1, ini untuk R2, ini untuk R3 ya. Ini ke titik P. Berarti Q1 ke titik P, ini R1, Q2 ke titik P, R2, Q3 ke P, R3. Nah, titik P berada dalam sistem muatan titik. Nah, diketahui ini titik P. Titik P itu berada dalam suatu muatan titik. Nah, katakanlah ini adalah dimensi 2 dimensi ya. Nah, kalau kita ini kan dalam satu ruangan 3 dimensi ya. Ada dimensi X, Y, Z. Nah, ini 2 dimensi. 2 dimensi ini kayak benda, misalnya segitiga, persegi panjang, ya. Apalagi
segitiga persamaan lingkaran. Nah, itu dua dimensi. Kalau tiga dimensi ya kayak balok, kubus, bola dan lain sebagainya ya. Nah, ini dua dimensi. Nah, dalam benda yang dua dimensi itu, katakanlah yang sumbu koordinat x y ini ya, terdapat satu titik yang akan kita kaji, katakanlah titik P. Maka kita disuruh menghitung misalnya muatan listrik atau medan listrik pada titik P ini. Nah, maka sebagai pusat koordinatnya, pusat massa dari benda tersebut diambillah ini. Q3 ke P, Q1 ke sini, ke sini, ke sini. Nanti dicari E11-nya. E1, E2, E3, E4 dan seterusnya, lalu dijumlahkan begitu ya. Nah, gambar 21 menunjukkan sebuah titik P berada dalam sistem 3 muatan titik Q1, Q2, dan Q3. Medan listrik di titik P dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2.2. Medan listrik di titik P merupakan jumlah vektor dari medan listrik oleh masing-masing muatan. Dalam hal ini, R1-nya RP dikurang R1, R2-nya RP dikurang R2, R3-nya RP dikurang R3. Pahamnya sampai sini ya? Nah, ini R1-nya. R1 itu RP dikurang RP kecil dikurang R1. Seterusnya ya. Pahami ya? Kemudian nah, sekarang medan listrik oleh distribusi muatan kontinu. Kalau tadi oleh muatan titik ya, ada muatan titik disebutkan muatan titik pertama, muatan titik kedua, muatan titik ketiga. Masih bisa dihitung muatan titik itu kajiannya. Nah, yang kedua ini adalah muatan titik yang terdistribusi muatan kontinu. Artinya sangat banyak sekali muatan yang terdistribusi dalam benda tersebut yang akan kita kaji. Ya, ribuan bahkan miliaran ya, karena kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Maka untuk mempelajari kita ambil suatu bagian kecil ya untuk jadikan model pembelajarannya. Makanya di dalam gaya kolom kemarin timbul istilah muatan luas, muatan volume, ya enggak? Muatan panjang. Nah, itu distribusi muatan kontinu. Ya, diambil bagian terkecilnya lalu jadikan deki. Deki pada muatan panjang adalah lambda dl, deki pada muatan luas adalah apa kemarin? Tau itu ya, tau d theta, kemudian muatan volume adalah rho dV ya, dan seterusnya. Tuh. Lanjut. Nah, ini 2.3, persamaan 2.3 ini merupakan medan listrik pada muatan volume. Ya. Persamaan 2/4 yaitu medan listrik pada muatan luas, dan yang ketiga adalah pada muatan panjang ya. Tuh. Nih misalnya. Titik diambil muatan titiknya dq r p. Medan listrik di P oleh elemen muatan kontinu dq. Ini elemen muatan kontinu. Diambil paling ujung ya. Set ini di titik P misalnya. Persamaan 23, 24, 25 masing-masing merupakan medan listrik oleh distribusi muatan volume, distribusi muatan luas, dan distribusi muatan garis. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa medan listrik di satu titik yang disebabkan oleh distribusi muatan kontinu dapat dinyatakan dalam persamaan umum sebagai berikut. Nah, ini kalau kajian muatan kontinu dia mainnya integral dan turunan ya, karena muatannya titik banyak. Artinya dia akan berubah, bertambah, mengalami perubahan
dalam setiap detik. Nah, kan saking banyaknya itu ya. Makanya dia kajiannya muncul tanda integral ini ya. I sama dengan 1/4 V epsilon 0 integral dq per r kuadrat, di mana dq ini tergantung bendanya. Kalau bendanya merupakan luasan maka menggunakan luas, kalau muatan panjang menggunakan muatan panjang, kalau volume menggunakan muatan volume. Nah, ini seperti ini ya dq-nya. Tinggal dimasukkan aja, kalau dq berarti lambda dl, dq ini diganti aja lambda dl. Kalau dia muatan luas, dq ini gantikan aja tau dA. Kalau volume berarti rho dV ya. Sekarang contoh soal. Jreng 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 jreng. Seperti ini. Kayak terpotong ini. 12. Kan terpotong ini. Potong ya. 12 langsung ke 15 halaman ini. Bukunya terpotong. Potong. Coba Bapak ambil sini. Listrik magnet. Nah, ini. Halo? Bisa dilihat gambar ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang contoh 2 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini contoh benda bermuatan kontinu. Ini kalau muatan garis ya, muatan panjang dia seperti ini, permukaan luas seperti ini. Ini buku lain ya, beda bukunya, dan dia cara menuliskannya juga berbeda, simbol-simbolnya yang berbeda, namun maknanya sama. Seperti itu ya. Kita lihat kalau pada garis kan dia lambda dx, kalau yang buku yang satunya ini lambda dl ya. Nah, kalau dia permukaan luas atau dA sama ya, cuman dia karena ini dalam bentuk fungsi dibuatkannya R, dibuatkannya X seperti itu ya. Nah, karena dia dalam fungsi X dibuatkannya dalam fungsi X, misalnya R dia dalam fungsi R. Kalau volume berarti rho dV dalam fungsi R dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang contoh, tentukan medan listrik pada jarak Z di atas titik tengah garis lurus panjangnya 2L dan rapat muatannya lambda. Periksa jika Z lebih besar dari L dan L lebih besar dari Z. Nah, seperti ini Z ya. Di titik tengah-tengah katanya. Ini min L, ini plus L. Ya. Sama kayak kemarin kan di gaya kolom ya. Ilustrasinya ya. Berarti ini garis tengah. Terus ke sana. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, sekarang Xiaomi coba tolong dibaca yang ini ya, dibaca selintas dulu. Tentukan medan listrik pada jarak Z di atas titik tengah garis lurus panjangnya 2L dan rapat muatannya lambda. Periksa jika Z
lebih besar dari L dan L lebih besar dari Z. Yang ininya dibaca terus. DE sama dengan DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 lambda dx per R kuadrat cos theta K. Cos theta sama dengan Z per R, di mana R sama dengan akar dari Z kuadrat ditambah X kuadrat. E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral 2 lambda Z per Z kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2 dx sama dengan 2 lambda Z per 4 pi epsilon 0 X dikali X per Z kuadrat akar Z kuadrat ditambah X kuadrat dengan batas 0 sampai L sama dengan 1/4 epsilon 0 1/4 pi epsilon 0 dikali 2 lambda L per Z akar Z kuadrat ditambah L kuadrat. Oke. Jika Z Cukup ya. ya Pak. Nah, ini kan sama yang ilustrasi soal yang kemarin ya. Nah, DE ini merupakan DEX kali cos theta. Ini kan sama dengan E ya. DE nya kan sama dengan E nya kan 1/4 pi epsilon 0 lambda dx per R kuadrat ya. Nah, kan katakanlah di sini dx bentar ya, Bapak ngabsen dulu, nanti lupa, maaf, sebentar ya. Nah, coba dipahami dulu 1 menit aja ini. Sama kayak kemarin, dia dalam sumbu X, dalam sumbu Y, nanti pada sumbu X nya akan saling habis, saling meniadakan karena semuanya sama. Nah, tinggalan nanti pada sumbu Y sehingga menghasilkan ini ya. Nah, dia ambil dx ini. Jika Z lebih besar dari L, nah ini, menuju ke K. Ya, masih ingat nggak kemarin? Halo? Apa sudah lupa? Kok hilang? Nah, ini. Iya, kemarin ya. Set. Nah, kan ini L. Ini L ya. Ini Z.
kan pada sumbu X positif, ini pada sumbu min X negatif. Nah, ini pada sumbu Y positif ya. Kalau ke bawah kan sumbu Y negatif, ya enggak? Ini kan ada sudut theta, ini ada sudut theta. Kemarin kan theta ini berseberangan dengan ini, pasti dia akan sama ya. Kalau ini dengan yang ini. Kan kita ambil sini dx. Berarti kalau dia ke sini, dia hanya baliknya ke sini kan? Karena dia diapit dua sudut, di antara sudut ini kan? Berarti dia menggunakan cos. Ya enggak? DE cos, ya, cos theta. Nah, ini kan dia saling menghabiskan ya. Satunya ke kanan, satunya ke kiri. Nah, jadi saling menghabiskan. Nah, begitu kira-kira. Tinggal DE itu kan 1/4 pi epsilon 0 lambda, ini R kuadrat ya, dx, karena dia diambil dx ini ya, yang satu aja ini, satu dx sini, cos theta. Nah, cos theta ini sama dengan z per r. Nah, ini z per r, ya enggak, sama dengan z per r. Nah, kan sudutnya di sini kan, sudutnya yang diapit z per r, sisi tegak per sisi miring, di mana r itu adalah z kuadrat ditambah x kuadrat dalam akar. Masih ingat ini Pitagoras ya? Pitagoras. Gitu. Sampai sini paham? Bisa dimengerti? Pak, Ya, silakan. ini Pak yang dapat DE itu bisa jadi cos theta itu kayak mana ya Pak? Bisa diulang enggak Pak? DE cos theta itu kan pada, Iya Pak. Oke, terima kasih. Ini kan sesungguhnya ini kan miring begini ya, di sini kan dx pada dx ini ke sini kan. Nah, kita tidak bisa mengkajinya kalau dia seperti ini, susah. Untuk lebih memudahkannya, kita proyeksikan ke sini. Kita proyeksikan kepada koordinat y plus ini, y positif ini. Paham ya? Nah, DE nya ini kalau dia pindah ke sini, dia menjadi cos theta. Kan cos theta itu, aduh, habis pula waktunya nih, ya Allah. Nanti gabung lagi ya ke sini ya, 10 menit lagi ya. Iya Pak. Iya, Pak. Cos theta itu apa per apa? Sisi yang tegak ya. Samping miring. Ya, samping per miring. Nah, samping miring kan sampingnya ini ya, miringnya ini. Katakanlah ini, ya, samping per miring. Katakanlah ini z per r. Gitu. Z per r, z-nya ini kan. Nah, kan untuk mencari z ini berarti z sama dengan r, ya enggak, kali cos theta. Nah, di mana r yang ini itu kan yang ini ya, Aisyah ya, ini kan sama dengan DE, ya enggak, ini kan sama dengan yang ini kan, kita ambil tadi kan titik kan, sama dengan DE. Nah, cos theta-nya mengikut ke bawah sini. Begitu, sampai sini bisa dimengerti?
Kalau nggak Paham, mengerti, Pak. jujur katakannya belum Pak. Di mananya nanti akan Bapak jelaskan ulang. Paham ya? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi silakan. Pak, Mm-mm, Dwi nanya, Pak. boleh. Mau nanya, kalau yang kasus yang kemarin, Pak, kalau yang soal Bapak berikan kemarin, ada yang ini kan kalau ini saling menghabiskan, Pak. Mm-mm. Kalau yang tidak saling menghabiskan itu, Pak, bisa dijelasin nggak, Pak? Yang ini ya, menghabiskan ini. Kan Ah, kemarin ada 3, ada 2, Pak. Jadi masih dihitung. ada 3. Ya, kalau dia menghabiskan yang ini ya. Nah, ini kan Iya, Pak. katakanlah, misalnya Bapak ambil yang ini ya, yang ini aja. Kan ini. Nah, berarti kan ini tetanya sama dengan yang ini ya. Ya enggak? Nah, ini sudutnya ya. Oke. Nah, berarti kalau dia supaya yang ini pindah ke sini, ini kan berarti di depan ya, di depan sudut ya, berarti menggunakan sin kalau dia di depan. Itu aja mengingat, lebih mudah mengingatnya. Sin theta. Sin theta dq de sin theta. Theta. De sin theta. Begitu juga dengan pada yang minus ini. De sin theta ya. Nah, karena q-nya sama, jaraknya sama, ya sini ke sini juga sama, z-nya sama, r-nya sama, ya. Kalau sama semua kan satu ke kiri, satu ke kanan habis. Jadi satu ke kanan 5 Newton, ke kiri 5 Newton, maka dia akan habis. Nah, itu berarti yang pada sumber ini nggak usah dihitung-hitung lagi. Nah, berarti kalau tinggal yang sebelah sini tinggallah DE cos theta. Kalau yang sebelah sini tinggallah DE cos theta juga. Seharusnya kalau dia sama, ini kan sama. Tinggal dikalikan 2 saja nih, nanti 2 kali DE cos theta atau DE cos theta ditambah DE cos theta. Kalau dia ditanyakan kedua sisinya ini. Ya, begitu mungkin Dwi. Atau beda. Bapak salah tangkap pertanyaannya. Gimana? Coba. Apakah sudah jelas sampai sini atau belum? Halo, Dwi. Halo, Dwi. Tadi yang bertanya siapa ya? Duit, Pak. Benar ya, Dwi ya? Mana orangnya ini? Keluar mungkin Pak, ada kate olehnya. Oh iya ya. Ya masuk lagi ya ke sini lagi. Gitu. Ya. Silakan yang lain kalau ingin bertanya. Adinda, mana kehadirannya? Coba perlihatkan sama Cici ya. Halo Adinda Verlita. Hadir, Cici hadir, Pak. Ya, kenapa dimatikan, dinonaktifkan? Ya. Silakan yang bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, sampai sini paham ya? Gitu. Sehingga ini 1/4 pi epsilon 0 kita keluarkan ya. Nah, tinggallah 2 lambda. Nah, bentar lagi tutup ini.
Jadi ingatkannya 3, 3, 2. Tinggallah ini. Nah, ini kita integralkan, menghasilkan ini. Hasil dari integral ini, hasilnya ini. Lalu kita beri batas L ke 0. L ke 0. Sebenarnya Bapak pengen menjelaskan perpindahan ini, cuma nanti panjang. Coret-coretnya tidak cukup. Cuman kalian pahami saja ya. Kalau di atasnya ada Z, ya, kan 2 lambda ini kan dikeluarkan aja langsung karena sebuah konstanta ya. 2 lambda ini keluarkan, tinggallah Z per Z kuadrat plus Z per Z kuadrat plus X kuadrat pangkat 3/2, pasti hasilnya seperti ini. Hasil integralnya X per Z kuadrat akar Z kuadrat plus X kuadrat. Pasti dia seperti ini hasilnya selalu. Nah, itu yang perlu kalian ingat ya. Kalau atasnya Z, bawahnya Z kuadrat pangkat 3/2, pasti hasilnya X per Z kuadrat akar Z kuadrat plus X kuadrat. Tinggal kita masukkan aja batas atas dan batas bawahnya. Lalu kita masukkan ya, berarti kalau ini tinggallah L saja. Masukkan X-nya L. X ini kita ganti L. Jadi X ini ganti L, X kuadrat ganti L kuadrat. Sehingga inilah hasil E-nya. Nah, ya. Tuh. Sekarang ada pertanyaan nggak? Pak, kok bisa DE berubah langsung menjadi E? Ya bisa. Karena kebalikan dari DE adalah integral. Kebalikan dari turunan adalah integral. DE diintegralkan menjadi E. Nah, ini kita integralkan ini. Kita integralkan. Ya, berhubung 1/4 pi epsilon 0 dan 2 lambda adalah sebuah konstanta, maka bisa kita keluarkan. Maka tinggallah integral ya, integral Z per Z kuadrat plus X kuadrat pangkat 3/2. Nah, sebentar lagi mati, 1 menit lagi mati. Ya. Nah, sampai sini paham? Silakan, tidak usah malu-malu diutarakan ya. Kalau yang masih mumet ini. Silakan dioret-oret mungkin. Tri, ada pertanyaan, Tri? Tidak, Pak. Sylvia?
Ya, kita mulai lagi ya. Nah, kembali ke sini. Ya, ini. Jadi integral dari dx. Integral dari 2 lambda z dikeluarkan karena sebuah konstanta ya. Jadi tinggallah dx, integral dx per z kuadrat plus x kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, hasil integral ini sama dengan x per z kuadrat per akar z kuadrat plus x kuadrat. Nah, itu ya. Z kuadrat. Nah, jadi integral dx integral dx integral dx tadi kan z kuadrat ya, z kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, ini 3 per 2 ya. Nah, sedangkan tadi kan 2 lambda z-nya dikeluarin ya. Sama apa tadi pernya ini? Karena 4pi epsilon 0 kalau nggak salah ya. Tuh. Nah, hasil integral ini ya itu sama dengan x ya z Pak. kuadrat ya. Nggak kedengeran Pak suaranya Pak. Nggak kedengeran? Ini kedengeran nggak? Wah aku nggak kedengeran ya. Halo? Jelas, Pak. Nah, Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? jelas Pak. Jelas. Aku nggak kedengeran. Z kuadrat. Nah, Z kuadrat ya, tambah X kuadrat pangkat setengah. Nah, tinggal dimasukkan batasannya. Dan dari batas atasnya L, batas bawahnya 0 ya. Nah, karena kan gambarnya tadi kan seperti ini. Nah, ini kan 0. Ya enggak, ini plus. Jadi berarti ini ke sini ya. Nah, yang kita kajikan di sebelah kanannya aja. Nah, yang di sini aja. Berarti batas atasnya L, batas maksimalnya, batas bawahnya 0. Dia ke sini. Sudah, jadi tinggal masukkan aja L
sama dengan yang X-nya ya diganti ya. Z kuadrat akar L kuadrat. Nah, seperti ini. Inilah hasilnya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan, silakan. Pak, itu Z kuadrat akar L atau akar pangkat 2, Pak? Yang mana? Ini. Yang itu lah, Pak. Iya, Ini. yang L per Z kuadrat. Iya, bukan Pak, yang sampingnya. Ini. Yang Z L itu L. Bukan Pak, sampingnya lagi. Ini. Ini. Sebelahnya, Pak. Nah, Ini. iya, Pak. Yang Ini itu. Z. Nah, Ini 2 ini. atasnya, oh itu 2 ya, Pak? Ya. Paham, Pak? 2. Nah, tuh ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Silakan dipahami. Yang ingin tanyakan silakan. Paham ya? Nazia, mana Nazia? Makan apa Nazia? Kameranya disembunyi ke sama Siti. Atau lah tidur. Dari toilet, Pak. Oh, Maaf, Pak. Siti tadi tidur apa? Cak bangun tidur itu. Pak. Tidak. Kalian ini. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, Bapak bukakan nih. Karena ditanyakan kan sebelah sini, baik. Z lebih besar dari L. Sampai sini ya penjelasan Bapak tadi ya. Nah, jika Z-nya lebih besar dari L, ya, artinya Z ini lebih panjang dari L ya, maka menghasilkan ini 1/4 pi epsilon 2 lambda L per Z kuadrat kalau Z-nya lebih panjang daripada L. Tapi kalau Z-nya lebih kecil dari L, ya, lebih kecil dari L, maka L-nya hilang. Nah, seperti itu. Itu maksudnya. Ya, paham ya turunannya ini ya? Kenapa bisa didapatkan E sama dengan ini ya? Paham ya? Yang belum paham boleh bertanya. Tidak usah malu-malu.
Paham ya? Kalau paham, sekarang kita ke flux. Flux listrik dan hukum Gauss. Ya. Sampai 17.30 lah kita selesai, ya. 24 menit lagi. Paham nggak? Ivan mana Ivan? Kenapa nggak masuk? Ada yang tahu? Tahu. Nah. Sekarang flux listrik dan hukum Gauss. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak lanjut ya materinya ya. Flux listrik dan hukum Gauss. Nah, hukum Gauss. Garis medan dari suatu muatan positif. Oke, kita kembali ke buku ini aja, lebih banyak penjelasannya. Hukum Gauss. Nah, ini. Hukum Gauss. Oke. Coba dibaca paragraf pertama. Nazi'ah. An-nazi'ati gharqa. Coba. Pak, nggak ada ininya Pak, screen-nya Zia. Oh, nggak nampil. Sian, hello. Iya. Tempat hikmah juga keluar, Pak. Nah, kalau ini ada nggak? Ada Pak. Ah. Ayo Hukum dibaca. Gauss kan Pak? Iya. Flux dan rapat flux listrik. Dalam pembahasan bab Hukum 2 Gauss aja, telah hukum dinyatakan Gauss. bahwa hukum Gauss. Iya. Iya, Flux. hukum Gauss Pak. Bentar. Hukum Gauss saja dulu. Nah, ini yang ini. Ya, bener lah ya. Sorry. Ya. Nggak apa. Dalam pembahasan bab 2 telah dinyatakan bahwa medan listrik E adalah besaran vektor. Medan vektor ini dapat digambarkan dengan garis-garis listrik. Konsep garis gaya ini dikemukakan oleh Faraday. Garis gaya listrik adalah garis hayal yang ditarik sedemikian rupa sehingga arahnya pada setiap titik, arah garis singgung sama dengan arah medan di titik itu. Kerapatan garis yang akan menunjukkan besarnya medan listrik di tempat itu, tempat yang memiliki benda listrik besar, kuat, maka posisi garis-garis gaya lebih rapat dibandingkan dengan tempat yang memiliki medan kecil atau lemah. Penggambaran garis-garis gaya listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif dan negatif seperti pada gambar 3.1. Oke. Coba diulangi. Siapa ya? Tri. Hai Tri, bilang Tri. Flux dan rapat flux listrik. Dalam pembahasan bab 2 telah dinyatakan bahwa medan listrik E adalah besaran vektor. Medan vektor ini dapat digambarkan dengan garis gaya listrik. Konsep garis gaya ini ditemukan oleh Faraday 1791 sampai 1867. Garis gaya listrik adalah garis hayal yang ditarik sedemikian rupa sehingga arahnya pada setiap titik. Arah garis singgung sama dengan arah medan listrik di titik itu. Kerapatan garis gaya akan menunjukkan besarnya medan listrik di tempat itu. Tempat yang memiliki medan listrik besar atau kuat, maka posisi garis-garis gaya lebih rapat dibandingkan dengan tempat yang memiliki medan kecil atau lemah. Penggambaran garis-garis gaya listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif dan negatif seperti pada gambar 3.1. Oke. Inilah flux medan magnet yang menggambarkan garis gaya
listrik ya. Arah medan listrik digambarkan dengan garis gaya. Nih ya. Yang positif arahnya dia keluar dari titik muatan. Sedangkan yang negatif dia akan masuk ke muatan negatif itu. Ya. Nah, Bapak ulangi. Dalam pembahasan bab 2 telah dinyatakan bahwa medan listrik E adalah besaran vektor. Medan vektor ini dapat digambarkan dengan garis gaya listrik. Ya, garis gaya listrik. Nah, ini banyak deh garis gaya listrik dalam medan vektor, dalam medan listrik itu. Nah, konsep garis gaya ini dikemukakan oleh Faraday atau Faraday. Nah, garis gaya listrik adalah garis khayal yang ditarik sedemikian rupa sehingga arahnya pada setiap titik atau arah garis singgung sama dengan arah medan di titik itu. Kerapatan garis gaya akan menunjukkan besarnya medan listrik di tempat itu. Tempat yang memiliki medan listrik besar atau kuat, maka posisi garis gaya lebih rapat. Nah, ya. Berarti kalau medan listriknya kuat, besar, maka garis gayanya lebih rapat. Dan sebaliknya, kalau medan listriknya lemah, maka garis-garis gayanya itu renggang, ya, dibandingkan dengan tempat yang memiliki medan kecil atau lemah. Penggambaran garis-garis gaya listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif dan negatif disimbolkan pada gambar 3.1 ini. Nah, ini garis-garis gaya listriknya ya. Oke. Nah, bila garis-garis gaya tersebut melalui suatu luasan permukaan tertentu, maka jumlah garis gaya yang menembus atau melalui luasan tersebut disebut flux listrik yang disimbolkan dengan ini. Nah, apa ulangi? Bila garis-garis gaya tersebut melalui luasan permukaan tertentu, misalnya permukaan berbentuk balok atau berbentuk kubus. Kalau garis-garis gaya itu melalui permukaan tersebut, maka dia akan disebut flux listrik atau flux listrik ya. Garis-garis gaya itu menembus suatu bidang tertentu ya. Nah, misalnya medan listrik yang digambarkan oleh garis-garis gaya seperti terlihat pada gambar 3.2 ini. Nah, ini garis-garis gayanya ya. Dia menembus bidang tung 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 tung. Nah, itu. Inilah lambdanya. Maka garis-garis yang menembus ini disebut dengan flux magnetiknya. Medan listrik E melalui elemen luasan dA. Ini luasan dA. Luasan dA-nya ini dengan bentuk sudut theta alfa ya. Gambar 3.2 memperlihatkan arah medan listrik yang melalui bidang persegi yang posisinya miring. Sedangkan N vektor adalah vektor satuan normal dari bidang dan dA adalah elemen luasan. Secara matematik, flux listrik didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini flux magnetik ya. Flux listrik itu sama dengan integral E dA. Dengan dA sama dengan N dA. Ini menyatakan jumlah vektornya ya. Banyaknya ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, menyatakan jumlah arah. Nah, atau kalau dia membentuk sudut, maka E cos alfa. Kalau dia tidak membentuk sudut bendanya, ya berarti cos 90 sama dengan 1, tinggallah E dA-nya saja ya. Nah, dengan alfa adalah sudut antara vektor E dan normal luas bidang, dan integral merupakan integral permukaan ya. Vektor medan E dan normal luasan bidang. Nah, ini luasan bidangnya ini ya. Nah, ini luasan bidang. Medannya ini. Nah, ya. Saya mengamalkan dia menembus sampai ke sini. Ya. Nah, ini bidangnya, luasan bidangnya. Ya, tuh, maknanya seperti itu. Maka
Yang ketiga, titik 2 adalah hukum Gauss. Coba tolong dibaca Dwi. Halo Dwi? Ada Dwi? Halo, iya Pak. Ya Dwi, silakan Dwi dibaca. Hukum Gauss. Ini nggak jalan. Hah? Nah, Mana Dwi? nah ini Pak, baru kelihatan Pak. Ya, silakan Dwi. 3.2 Hukum Gauss. Hukum Gauss merupakan hal yang sangat penting dalam memahami seluruh gejala medan-medan vektor, dan khususnya medan listrik. Pada kenyataannya, hukum ini lebih leluasa dalam penerapannya dibandingkan dengan hukum Coulomb yang dikenakan untuk variasi yang terbatas. Oke, coba diulangi Adinda. Adinda Verlita. Iya Pak, Coba diulangi. 3. Hukum Gauss. Hukum Gauss merupakan hal yang sangat penting dalam memahami seluruh gejala medan-medan vektor, dan khususnya medan listrik. Pada kenyataannya, hukum ini lebih leluasa dalam penerapannya dibandingkan dengan hukum Coulomb yang dikenakan untuk variasi yang terbatas. Oke. Lalu lanjutkan Siti Wahyuni. Wahyuningsih. Misalnya suatu muatan titik Q berada di titik asal O, maka fluks medan listrik yang melalui permukaan bola dengan titik pusat O dan jari-jari R dapat ditentukan persamaan 3.2 sebagai berikut. Ya, Fluks sama dengan sudah. ya. Lanjut Pak. Ya, dibaca dalam hati aja. Nanti keluar buih-buih air liur udah baca. Oke. Langsung ke loncat. Persamaan 35 merupakan rumus hukum Gauss yang menyatakan bahwa jumlah fluks yang melewati permukaan tertutup, nah ini integral tertutup maknanya ya, sama dengan 1/epsilon 0 muatan yang terlingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Jika di titik 0 terdapat beberapa muatan titik, maka persamaan 35 dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini. Nah, ini contohnya. Oke. Wow, banyak sekali ya. Nah, untuk QI di luar S, nah, ini QI ya, ini S-nya seperti gambar ini, Q, R-nya ini muatan titik di permukaan S. Nampaknya harus dibaca satu-satu ini. Ada simulasi. Kalau ini muatan titik di dalam permukaan S dengan menggunakan persamaan 31 diperoleh ini medan flux listriknya menggunakan integral tertutup EDA sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sigma Q1 integral tertutup dimulai dari S RI topi dot DA per RI kuadrat. Sedangkan ini dimana kayak ohm ya adalah elemen sudut ruang yang terbentang di QI dengan luasan DA. Untuk menghitung integral dalam persamaan 37, maka dimisalkan bahwa SO adalah bola dengan jari R0 dan Q sebagai pusatnya yang dalam tadi ya. Hal itu berarti D ohm akan memotong luasan DA0 pada bola sebagaimana dari gambar 3.3 DA
Sehingga dengan menerapkan persamaan 38 d ohm per R0 kuadrat, selanjutnya integral daripada persamaan 3/7 dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Wah, rumus semua. Nah, langsung aja ke penerapan hukum Gauss sekarang. Coba tolong dibaca. Siapa yang mau bacanya kali ini? Bapak tidak tunjuk. Cici, Pak. Ayo Cici ya. Cici belum ada suaranya ini. Dari tadi ya Cici. 3.3 Penerapan hukum Gauss. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan medan listrik yang disebabkan oleh muatan kontinu yang mempunyai bentuk geometris tertentu, antara lain muatan garis, plat tipis bermuatan homogen. Terus? Hukum Gauss untuk muatan garis. Misalnya garis tak terhingga diberi muatan homogen dengan rapat muatan persatuan panjang omega, medan listrik di titik yang berjarak R terhadap muatan garis dapat dihitung dengan menggunakan bantuan permukaan Gauss berbentuk silinder dengan jari-jari R. Gambar 3.5. Ya. Ya, itulah penerapannya. Menentukan medan listrik E oleh muatan garis tak terhingga dengan hukum Gauss. S-nya di dalam seperti itu ya. Permukaan Gauss berbentuk tabung. Ini medan listrik oleh plat tipis bermuatan. Ini sifatnya pemahaman aja ya. Kalian ringkas bisa lah ini. Ya enggak? Oke, itu aja pertemuan hari ini ya. Nanti Iya, tolong Pak. diringkas tentang ini ya, tentang apa flux magnetik dan Gauss ini ya. Sebagai tugasnya nanti dikumpul besok jam 3. Ya. Meresum bab 2 dan bab 3, Pak. Ini aja tentang ini flux magnetik dan hukum Gauss. Ya, berarti bab tugas-tugasnya 3 nanti aja. Oke, Pak. disimpan, jangan dihilangkan ya. Mungkin suatu saat nanti Baik, Bapak akan nyuruh upload di e-learning karena e-learningnya belum Bapak buat. Oke, paham? Oh ya, Pak. Nanti Paham. sebagai Ya, bukti Pak. perkuliahannya di e-learning nanti Bapak akan nyuruh upload di e-learning. Tolong jangan dihilangkan ya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya, silakan sebelum Bapak tutup. Maaf Pak, untuk tugas resumnya tadi dari yang mana Pak ya? Bab Dari 3. flux magnetik yang dibaca siapa tadi? Nazia ya. Sampai hukum Gauss yang dibaca Cici. Oke Pak. Begitu ya. Ya, Pak. Atau mau ditambah? Boleh kalau mau Tidak, ditambah. Pak. Jadilah Pak. Jadilah, Pak. Tambah ya. Besok ke lapangan, Pak. Besok nak Besok ke lapangan, lapangan, Pak. Pak. Oke. Silakan yang ini bertanya lagi. Bapak beri waktu. Nah lah dihitungin habis ini punya Bapak nih. Ntar lagi dia nutup sendiri. Ada? Pak, berarti hari ini pertemuan keempat kan, Pak? Keempat apa ketiga ya? Keempat, Pak. Kan kemarin lah 2. Kemarin nggak Oh iya. ngeresum. Betul. 4 ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Berarti masih panjang perjalanan kita, 12 pertemuan lagi. Silakan yang bertanya lagi. Liska, mana si Fitri? Belum pulang di kosan. Nah, Kurang tahu Pak, soalnya kata dia tadi tuh sore ini mau balik lagi ke Palembang. oh, Ipan? Tahu Kalau ada Ivan nggak tahu. Nggak tahu, oke. Oke, kalau nggak ada. Eh, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak cukupkan ya.
Oke, semoga Iya, Pak. perkuliahan hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan dengan maksimal ya. Sehingga ada ilmu, manfaat, dan dapat pahala juga. Perkuliahan kita pada hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.